warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Metro Lampung dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistika Dasar, di sini kami akan sedikit membagikan tutorial cara pengujian data. Nah, di sini kami mempunyai dua tabel yang akan diuji. Tabel yang pertama yaitu tabel nilai pretest dan posttest kelas kontrol dengan menggunakan modul interaktif. Tabel yang kedua yaitu tabel nilai pretest dan posttest kelas kontrol dengan tidak menggunakan modul interaktif. Baik, langsung saja kita yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini yaitu untuk mengetahui apakah data yang kita dapatkan itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, uji normalitas ini banyak cara atau metode, yaitu chi-square, metode Kolmogorov-Smirnov, metode Lin-Leefors, dan metode Shapiro-Wilk. Nah, kali ini kita akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja yang pertama yaitu pada XI kita isi dengan angka pada data modul interaktif pretest. Nah, kita kumpulkan lalu kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu jika sudah, selanjutnya FCUM ini adalah kelas bisa kita katakan kelas pertama, 40 ini kelas pertama, 44 kelas kedua, dan seterusnya sampai 33 kelas. Lalu kita mencari FSXI. Caranya yaitu B3 dibagi 33. Jadi FCUM atau kelas yang pertama dibagi dengan seluruh kelas. Langsung saja caranya sama dengan kita klik pada kelas yang pertama yaitu angka 1 ini, lalu dibagi dengan 33, enter. Nah, lalu setelah kita dapatkan seperti ini, langsung saja tarik sampai ke bawah, nanti dengan sendirinya akan otomatis menghasilkan hasil. Lalu yang selanjutnya yaitu kita menghitung atau mencari XI min X bar per S. XI ini sudah ada dan X bar ini adalah rata-rata, S adalah simpangan baku. Kita mencari rata-rata terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan rumus yang ada di Excel. Sama dengan ini, sama dengan average. Kita coba sama dengan tulis average. Kita klik, lalu kita blok atau kita tarik dari yang pertama sampai ke 33, lalu enter. Nah, kita dapatkan rata-ratanya yaitu 59,6394. Lalu simpangan baku juga sama menggunakan rumus yang ada di Excel, yaitu stdef. Kita ketik sama dengan stdef. Kita blok XI ini sampai ke bawah, enter. Nah, kita sudah mengetahui rata-rata dan simpangan baku.
Lalu selanjutnya yaitu tinggal menghitung XI, berarti tinggal kita hitung saja. Sama dengan XI 40. Kita klik, lalu kita buka kurung dulu, kita klik min X bar rata-ratanya, klik, tutup kurung, dibagi simpangan baku, kita klik enter. Nah, seperti itu. Hasilnya sama. Dan seterusnya caranya sama seperti tadi. Lalu selanjutnya mencari FPXI, yaitu menggunakan cara yang ada di Excel juga, yaitu non-this. Ini ya, seperti ini tulisannya. Kita coba dengan kita klik pada hasil XI min X bar dibagi S ya, lalu enter. Nah, jika sudah ketemu hasilnya, langsung saja tarik sampai ke bawah, nanti akan dengan sendirinya muncul hasilnya. Lalu selanjutnya kita mencari FS XI min FT XI, yaitu kita sudah mengetahui atau sudah ada hasil dari FSXI dan FTXI, maka langsung saja kita klik saja, yaitu sama dengan kita klik pada FSXI dikurang FTXI, enter. Nah, lalu setelah melihat hasilnya, langsung saja tarik sampai ke bawah, nanti akan ada hasilnya sendiri secara otomatis. Lalu setelah kita mengetahui FSXI min FTXI ini, kita mutlakkan nilai hasil tersebut. Kita mutlakkan caranya yaitu dengan cara ini, ABS sama dengan ABS, kita klik pada FSXI min FTXI, lalu enter. Lalu seperti tadi, langsung tarik saja sampai ke bawah, nanti akan secara otomatis sudah ada hasilnya. Nah, itulah tadi caranya. Lalu ketika sudah, kita mencari data yang maksimal. Nah, dari data yang dimutlakkan tadi, mana yang lebih besar, yaitu ada 0,12 dan seterusnya. Jadi ini adalah D dan K. K ini adalah kita ambil dari tabel bantu Kolmogorov-Smirnov. Kalian bisa cari di Google atau di buku statistika. Kita sudah menemukannya D dan K, lalu kita akan menyimpulkan, yaitu HO sama dengan data di atas menyebar secara normal. HI data
data di atas menyebar secara data tidak menyebar secara normal. Nah, HO ditolak jika D kurang dari K. Jadi ketika D ini kurang dari K, maka HO ditolak. Jadi secara uji normalitas data tersebut tidak berdistribusi normal. Baik, kita langsung saja lihat data D ini apakah lebih dari ataukah kurang dari. Nah, jadi ternyata data D ini kurang dari K. Maka kesimpulannya data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Lalu kita lanjut ke set yang kedua, yaitu yang modul interaktif post test. Caranya sama, kita sudah mengetahui D-nya yaitu 0,13 dan seterusnya, hanya sudah, dan ternyata hasilnya D ini kurang dari K. Maka data ini tidak berdistribusi secara normal. Lanjut yang set ketiga, yaitu data pretest yang tidak menggunakan model interaktif. Caranya sama, dan kita memperoleh D 0,16 dan kita dapatkan D ini kurang dari K, maka data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Yang selanjutnya yaitu data post test yang tidak menggunakan modul interaktif. Dan kesimpulannya bahwa U ditolak karena D kurang dari K. Maka data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Jadi kesimpulan dari data tersebut, data yang kami dapatkan ternyata tidak berdistribusi secara normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Mukaromah, NPM 1912-520. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian homogenitas. Jadi, uji homogenitas ini adalah untuk melihat apakah data pada dua kelompok itu homogen atau tidak. Dan di sini saya sudah ada data nilai pretest dan post test kelas kontrol dengan menggunakan modul interaktif. Jadi kita akan menggunakan uji filter atau uji F dengan bantuan Excel. Langsung saja. Di sini ada data pretest, yaitu dari nilainya dari 64 sampai 64, dan post test dari 84 sampai 96. Nah, kita akan melihat apakah kedua data tersebut homogen atau tidak. Baik, langsung saja. Langkah yang pertama yaitu kita klik view, klik kanan, terus klik customers quick access toolbar. Sini ada pilihan add-ins, terus pilih analisis to VBA, terus di bawah klik go, terus muncul checklist ini analisis to cart, terus klik OK. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua lanjut, yaitu klik data, terus klik customers quick access toolbar, klik data. Nah, di sini ada di sebelah kanan ada
ada pojok kanan ada analisis, data analisis. Nah, klik di sini data analisis, kemudian pilih v-test to sample for variance, klik, terus oke, pilih oke. Kemudian di sini ada variabel 1. Nah, di sini kita isi dengan variabel satunya dengan nilai pretestnya, yaitu dari 64 sampai data yang terakhir yaitu 64. Begitu juga dengan variabel yang kedua ini, kita juga isi dengan nilai post test yaitu 84 sampai 96. Nah, sudah. Terus kemudian setelah itu kita gunakan alfa. Nah, alfa di sini, alfa nomor ini dalam pendidikan yaitu kita gunakan 0,05 untuk melihat datanya homogen atau tidak. Terus habis itu klik OK. Nah, sini akan muncul data tabel seperti ini. Nah, tabel seperti ini. Kita lihat bahwa di sini ada nilai F-nya. Dari sini nilai F-nya yaitu 1,098525989 dan nilai on time kita bandingkan dengan nilai F ini dengan nilai on time ini yaitu 0,3960171451. Maka pengambilan keputusan kita yaitu nilai F akan kita bandingkan dengan nilai F on time. Jadi pengambilan keputusan jika di sini nilai F-nya sama dengan 0,9 dan nilai dari F on time-nya yaitu on time itu 0,0 F bukan, maaf, salah. F kriteria on time yaitu 1,804481
Nah, kita bisa lihat dari sini apakah data ini homogen atau tidak, yaitu dengan melihat F hitung dengan F kriteria one-antile. Nah, apabila F hitung lebih besar dari F antile, maka tidak homogen. Tapi jika F hitung lebih kecil dari F antile, maka data homogen. Nah, kita lihat di sini F hitungnya lebih kecil dari F kriteria ontile-nya. Jadi data ini adalah termasuk data homogen. Termasuk data homogen. Begitu juga dengan sini. Caranya juga sama, dengan di sini nilai pretest dan posttest kelas kontrol dengan tidak menggunakan modul interaktif. Caranya juga demikian sama dengan cara yang pertama tadi, yaitu klik view, customer quick access toolbar, terus add-ins, kemudian analysis toolpack VBA, terus klik go, kemudian checklist analisis looppath, terus klik OK. Nah, kemudian klik data di sini, data, terus pojok kanan atas itu ada data analisis, klik, kemudian pilih v-test to sample for variance, klik OK. Nah, sini muncul variabel 1. Nah, variabel 1 kita isi dengan data pretest itu 52 sampai 40. Terus demikian juga dengan variabel yang kedua, yaitu kita isi dengan nilai posttest, yaitu 76 sampai 78. Terus kemudian kita gunakan alfanya yaitu 0,05, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel sini ada nilai F-nya yaitu 2, 1, ada nilai. Nah, di sini ada nilai F-nya yaitu 2,0013539334 dan nilai F kriteria ontile-nya 1,8221322289. Maka pengambilan keputusan kita yaitu nilai F akan kita bandingkan dengan nilai F ontile ini. Jadi di sini jika nilai F hitungnya ini lebih besar dari F ontile, maka data tidak homogen. Tapi jika nilai F hitung ini lebih kecil dari F kriteria ontile ini,
maka datanya homogen. Nah, di sini kita bisa lihat nilai dari hitung ini lebih besar. F hitung lebih besar dari F hitung lebih besar dari F on time maka data ini tidak homogen. Nah, jadi kesimpulannya yaitu nilai F hitung ini, nilai F hitungnya kan 2, 0, 6, 0, 1, 3, 5, 9, 3, 4 lebih besar dari nilai kriteria ontelnya ini 18222132289. Jadi data ini tidak homogen karena dia F hitungnya lebih besar dari F ontelnya. Nah, yang selanjutnya itu apakah modul interaktif dapat mempengaruhi hasil belajar? Modul interaktif merupakan bahan pembelajaran yang berisi materi, metode-metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi atau subkompetensi mata kuliah yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Modul interaktif dapat menampilkan teks, gambar, animasi, dan video. Dengan adanya modul interaktif dapat mengurangi penggunaan kertas. Jadi, keberadaan modul interaktif dapat menjadi salah satu sumber belajar baru bagi mahasiswa yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar. Terima kasih.